Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Akan direspon. Otomatis kalau kayak gini punya beban nggak? Iya. Punya beban ya? Jadi emang udah di prepare gitu ya, Bu ya? Yes. Karena apa, sudah ada, ibarat itu mau berangkat itu sudah jelas motifnya, udah ada tujuannya, cita-citanya udah ada banget, goalnya tuh nanti ini loh. Nah, so kebayang nggak kalau nanti dia ternyata nggak dapet respon yang seperti yang diharapkan? Nah ini yang biasanya akan jauh lebih kecewa dibandingkan orang-orang yang santai tadi. Oh gitu. Iya, soalnya sudah ada perjuangan gitu ya untuk mau ngambilnya di mana nih gitu ya. More effort. bener. Terus ada juga nih Bu, kalau si Abdullah Hulaifi ini bilangnya baru saya ketemu sama anaknya. Wah, Hulaifi nih. Iya, si Hulaifi ini bilangnya like itu tandanya kita dihargai karyanya. Jadi kalaupun tidak ada ya tingkatkan, katanya gitu. Jadi dia itu menilai bahwa postingan dia ini adalah sebuah karya yang memang patut untuk dihargai. Itu gimana tuh? Nah, kalau begini biasanya mereka adalah pekerja-pekerja kreatif nih biasanya. Jadi dia menjadikan akun Instagramnya itu adalah tempat dia menjual kompetensinya, skillnya gitu. Sehingga ketika misalnya nih seorang pekerja kreatif, dia bisa meng-create misalnya setiap postingan dia itu misalnya seorang fotografer gitu ya. Otomatis dong dia motretnya udah pakai kamera bagus, skill fotografinya juga ini. Kemudian ketika dia posting itu kan dia sebenarnya pengen nunjukin ya, ini loh hasil kerja kreatifku gitu. Bakatku ini loh gitu ya Bu ya. Nah, kemudian harapannya kan ketika orang lain nge-likes itu kan rewarding. Oh, berarti nih fotoku bagus gitu. Berarti orang suka nih. Nah, itu seperti itu. Jadi itu biasanya yang dialami oleh pekerja-pekerja kreatif yang menggunakan itu gitu. Fotografer atau apalagi orang-orang desain dan lain-lain gitu ya. Konten kreator lah ya Bu ya. Yes, konten kreator. Oke. Terus ada lagi Bu, responnya tuh si Mbak Safety nih. Kalau Mbak Safety itu bilangnya nggak mengarah ke jumlah likes dan komen kata dia, tapi manfaat yang bisa dikasih. Mungkin aja mereka ngetap love katanya gitu. Ngetap love-nya di caps lock ya. Nah, kalau kayak gini nih biasanya ini adalah person atau individu yang memang tipikal senang berbagi ya. Jadi ketika dia ngeposting sesuatu, dia punya misi ingin membagikan sesuatu. Kayak contoh nih, dia adalah orang nakes gitu ya, tenaga kesehatan, atau dia dokter. Suka lihat kan yang dokter kalau posting misalnya dokter Gia Pratama. Oh ya. Ya, pasti kan karena dia dokter, maka dia akan juga memposting tidak hanya daily life atau personal life-nya dia, tetapi dia juga ngeposting misalnya penyakit jantung. Apa itu penyakit jantung? Kan gitu kan ya. Atau misalnya Ika nih sebagai orang psikologi. Nah, terus posting, oh hari ini habis belajar ini nih di kelasnya Bu ini kayaknya menarik deh kalau aku bagi. Nah, mungkin temennya Ika yang itu dia berada di seperti itu, ingin sebenarnya sharingnya gitu. Oke, jadi mereka ini menganggap biar akun mereka ini bermanfaat gitu ya Bu ya. Iya, jadi ada nilai kemanfaatan enggak. Jadi goalnya enggak cuma personal nih biasanya orang-orang yang kayak benar. gini. Terus Bu Ika tuh juga bahkan pernah denger ya di suatu cerita itu mengungkapkan kalau ada seorang pemuda tampan banget lah ibaratnya ya. Terus dia tuh sampai jatuh cinta pada bayangannya sendiri loh Bu. Nah itu gimana Bu? Oke, itu kisah cintanya bukan kisah cinta ya. Jadi itu kisahnya asal muasalnya istilah narsistik. Oh gitu. Nah, narsistik itu sebenarnya kan gangguan kepribadian ya. Tetapi itu diambil dari nama seseorang, yaitu si narsis itu sendiri. Oh, jadi nama narsistik itu diambil dari orang yang itu, yang seperti itu. Nah, si narsis ini taruh namanya Mas Narsis gitu ya. Mas Narsis. Jadi Mas Nasir ini ceritanya itu doyan banget itu berkaca di kayak ada kolam gitu. Kolam itu airnya jernih banget. Setiap dia ngaca itu dia melihat dirinya di kaca itu. Nah, kemudian dia begitu dilihat dirinya, kemudian dia bilang begini, gila ya gue keren banget, ganteng banget, gagah banget kayak gitu loh. Setiap hari dia lakukan. Nah, sehingga pada saat itu di masanya dia itu dibilang, itu orang ngapain ya, kurang kerjaan. Tapi dia selalu
merasa setiap dia ngaca itu kayak nge-reward diri dia sendiri, seolah dia lah yang paling keren. Sampai pernah ada plesetan gitu ya, yang dia lihat itu nggak lagi wajah dia, tapi saya harimau yang gagah perkasa gitu di mata dia gitu loh. Jadi memang sudah ada timbul di diri dia sendiri ya Bu ya. Akhirnya dia saking seringnya dia melihat dirinya di situ, dia sampai bilang gini, saya lah satu-satunya orang paling keren gitu, paling gagah, paling ganteng gitu. Bisa deh kita sering mematut-matut diri di cermin gitu. Kalau cuma sekali dua kali benerin jilbab, masang lipstick gitu ya, itu nggak apa-apa. Coba kalau tiap hari sambil terus mengagumi, gila ya hidungku mancung banget, daguku keren banget ini. Siapa nih yang sering kayak gini nih? Nah itu hati-hati tuh. Hati-hati itu guys. Kalau sudah dilakukan berlebihan itu bisa mengarah ke situ nanti. Waduh, agak bahaya juga ya. Terus itu. Nah, dari itulah kemudian diambillah istilah bahwa orang-orang yang sangat mencintai dirinya sendiri, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, menganggap dirinya hebat dibanding orang lain, dan orang-orang seperti ini biasanya menganggap orang lain tuh lebih rendah daripada dirinya. Nah, maka gangguan-gangguan itu kamu nanti bisa cek ya kayak di PPDGJ atau di DSM gitu, tipikal bagaimana sih penegakan diagnostik dari narcissistic personality disorder. Maka bisa saja dia kalau dia memenuhi beberapa unsur, maka dia bisa saja ditegakkan memiliki gangguan itu. Apalagi biasanya kalau dalam PPDGJ itu ya, itu ada rentang waktu yang jadi patokan. Kalau cuma sekali dua kali Ika bercermin terus gitu ya, itu belum mungkin. Masih aman, masih sehat lah, nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau udah 3 bulan berturut-turut gitu ya, 6 bulan tanpa jeda, nah itu kita udah harus waspada tuh, kayak gitu. Takutnya itu udah nggak sehat sama kepribadian kita sendiri. Jadi itu nggak bisa kayak kalau misal wah aku tiap hari nih ngaca terus gitu ya Bu, itu nggak bisa langsung dibilang wah narsistik nih gitu, nggak bisa ya Bu ya. Itu sama aja kayak kita suka ngolok-ngolokin pakai istilah psikologi, ada temen asik main HP begini, gila autis banget. Nah nggak boleh banget ya, jangan ya jangan gitu ya. Karena gangguan itu harus ada standarnya, harus ada kriteria yang dipenuhi, baru dia bisa ditegakkan diagnosis. Oh gangguannya A, B, C dan lain-lain. Makanya pentingnya datang ke psikolog ya nggak Bu? Kalau rasanya udah nggak bisa lagi memanage, rasanya sih udah nggak bisa, atau respon lingkungan ke kita itu udah buruk gitu ya. Nah itu kita mesti harus waspada. Dan pada guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Ya. Hebat dong gitu ya. Iya. Nah itu normal. Berarti kan kamu pede karena itu dibangun. Quotes of the day ya. Dikritik tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Benar.